Oke. Pertama-tama. Kalau pilihan apa? Cari ganti petugas bendera. Kenapa ya? Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi, khususnya dalam kegiatan pengajian rutin karyawan RSI Islam Cawas. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Pada kajian pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz M. Nuruddin Al-Huda LCMA dengan tema perkokoh toleransi demi terciptanya keharmonisan. Beliau Dewan Pengajar Pondok Pesantren Ibnu Umar Mojosongo Solo. Tidak usah berlangsung lama lagi, kepada Ustadz M. Nuruddin Al-Huda LCMA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak rahimakumullah. Sehat lagi Mas? Alhamdulillah. Semangat Mas? Semangat Bu? Bu kok tidak sulit di sarapan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang istimewa ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya kula kalih panjenengan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Fi baitin min buyutillah. Masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu kenikmatan nih Mas. Nikmat pun Ibu. Nikmat yang mungkin jarang orang sadari. Nikmat yang mungkin
kita sendiri masih melalaikannya, yaitu nikmat untuk kecondongan hati hadir dalam majelis ilmu. Karena memang Rasulullah SAW memuliakan yang namanya ilmu. Dan kita tahu salah satu dari sabda beliau, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna fima bainahum." Ada sekelompok orang yang dia itu hadir fi baitin min buyutillah, di masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah, yaitu di masjid. Yatluna kitabahu wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun turunan-turunannya. Nah, ini yang sedang kita kerjakan atau kita lakukan adalah mengisi diri kita ini dengan ilmu yang disarikan dari Quran ataupun dari hadis. Maka Allah Subhanahu wa taala mereka akan memberikan 4 keutamaan. Anzala alaihimus sakinah, diturunkan sakinah. Biasanya ini sakinah itu dikenalnya hanya ketika nikah nih, samawa, sakinah mawadah warahmah. Baru nikah langsung buat utangnya kata biasanya. Ternyata yang namanya sakinah itu tidak hanya diberikan bagi orang yang menikah saja. Maka orang-orang yang Allah pilih untuk hadir pada majelis ilmu, Allah akan berikan yang pertama sakinah, ketenangan batin, ketenangan. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan berikan yang namanya rahmat, kasih sayang, karunia. Kemudian yang ketiga, hafadzhumul malaikah. Allah akan backup orang ini. Dengan siapa? Dengan para malaikat. Jadi bodyguardnya adalah para malaikat. Biasanya jaringannya mau pusat lagi. Nah, ini jaringan. Karena malaikat itu langsung tangan kanan pun bersih. Jadi ketika orang itu tuntut ilmu, belajar, ngaji, Allah berikan malaikat sebagai penjaganya. Hafadzul malaikah. Yang keempat, dzakarallahu fi man 'inda. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, fulan atau fulana, laki-laki dan perempuan, maka Allah akan berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan." Saya mencintai si A, atau saya mencintai ibu B misalnya. Fa'hibbu, maka cintailah orang ini. Kemudian malaikat Jibril akan menyampaikan kepada seluruh malaikat penghuni langit dan bumi bahwasanya Allah mencintai hamba ini, maka cintailah hamba tersebut. Berarti kalau kita bahasakan mudahnya itu apa? Viral. Biasanya viral itu apa mas? Kayak konten kaceton, untuk sumur, kopi, habis yang kali lo berikut, tempat bertok atau enggak? Viral. Tapi ini tidak. Ini orang viral yang sesungguhnya, viral yang sesungguhnya, yaitu viral di antara para malaikat. Dengan apa itu? Hadir pada kajian ilmu. Karena itu Bapak Ibu Mas Mbak rahimahullah sekalian, itu jangan dipandang remeh. Jika panjenengan itu Allah hadirkan untuk mengikuti kajian itu bukan berarti apa itu ya kadang-kadang perlu didorong, dipaksa. Napa niku kasih dulu kenapa? Absensinya napa piye nang ndi? Nanti tugasnya napa Pak Direktur itu kok ora. Tekone pas rampung misalkan. Bahkan sekalipun datangnya itu dikarenakan paksaan. Bahkan sekalipun datangnya itu golek seneke kok. Seneke begini kok. Oh, enggak. Bahkan ketika orang datang golek seneke mawon, itu dapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadiri kajian majelis ilmu, maka kajian ini bukan kajian biasa. Majelis ini bukan majelis biasa. Allah turunkan keberkahan demi keberkahan berlipat-lipat, luar biasa. Apalagi, masya Allah, panjenengan sekalian adalah tim medis kasarannya yang ikut dalam arti ta'awun, membantu saudaranya yang berada dalam kesusahan. Sudah amalannya luar biasa, ditambah ikatan batinnya semakin dekat dengan Allah dengan kajian ilmunya, pun lebih lengkap nih.
gue lewat terus yang pojokan aku tadi aku tak nunggu baik ngantuk misalkan sampai dalam tahapan seperti itu ini biasa nih Allah hadirkan berkahnya sampai para malaikat itu protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya kalau orang yang datang yang ngaji yang tenangan kayak berkah apa-apa. Lah kalau enak yang pojokan mau tak ngantuk dulu niku ujung mriki apa ana sing gonten mau tak ngantuk bernopo kok nggih mboten pokoke gur asal dugi mawon. Mosok ini ya untuk pahala akeh. Aku ora terima. Ini gambarannya seperti itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala pada seterusnya? Orang-orang yang menghadiri majelis ilmu dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala hadzal jalis, tempat ini atau orang duduk ini la yashqa jalisuhum, tidak akan pernah membuat orang yang menghadirinya sengsara. Itu jaminan. Meskipun hanya ya dipaksa, boleh senang kita, pernah pindah bol turu misalkan, pernah pindah bol istirahat misalkan, macam-macam. Tapi Allah itu sampun jamin. Hadirnya panjenengan dalam kajian ilmu, niku dicatat, mengke dituliskan pahalanya berlipat ganda. Cuman yang kembali lagi, mas-mas sekalian, namanya pahala itu buatan ketinggalan, buatannya wujudnya. Nah ini misalkan dari kajian, mau sholat jamaah, medal-medal ngantongi duit itu 5 juta, masjidnya terbang. Gimana sih? Kan kalau sholat jamaah itu kan 27 kali lipat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu sholat jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Namanya sholat jamaah 27 derajat, lebih baik dari sholat sendirian. Kalau misalkan pahala itu bentuknya angka, medal yang masjid ngantongi duit itu 5 juta. Kebak mas mesin, bukan mencolot yang dipasangnya itu bandul-bandul banyak. Tapi pun, dalam salah aku 27 juta. Cuma gini mau masalahnya, wujudnya bukan harta, wujudnya bukan motor. Ada itu 5 juta itu asal motor apa mas? MX apa? TC aja tuh. Senang loh kan, mata motor sudah stagol. Tapi kembali lagi, lihat baru aku ayyukum ahsanu Allah mencoba ingin memfilter mana di antara kita, mana di antara hambanya yang istimewa, yang sempurna, yang mau meluangkan bahkan dirinya untuk mengaji, menuntut ilmu. Salam kita panjatkan pada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, manusia yang paling terbaik, manusia tanpa ada cacatnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah kami jadikan pada diri Nabi Muhammad ini uswatun hasanah, suri tauladan. Jadi terus kalau kalian panjenengan itu diminta dituntut kali Gusti Allah, niku napa Mas? Melu ngetutke kanjeng Nabi. Para ulama mengatakan mahabbatur Rasul. Kita sering mendengar, kita mencintai Nabi. Oh iya tenang loh. Ternyata indikator mencintai Nabi ini penting. Dikatakan oleh para ulama, mahabbatur Rasul bil ittiba wal iqtida. Yang namanya mencintai Nabi menika wujudnya adalah ittiba, mengikuti. Wal iqtida, meneladani. Dikatakan orang itu sudah mencintai Nabi. Kurasa ketika orang tersebut ketika orang tersebut sudah mencontoh, mengadopsi semua yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Walaisa bil iddia, bukan dengan ngaku-ngaku. Oh, aku senang karo Nabi. Nek ngaku-ngaku kabeh bisa kan? Sakit sudah, cahaya nggih sakit. Tapi yang membedakan antara orang yang benar-benar mencintai Nabi dan tidak, ya ini. Apakah dia mau mengikuti Nabi secara keseluruhan, ataukah dia hanya mengikuti secara parsial, sebagian toh? Karena kita tahu ada orang itu yang ngomongin kasaran itu manut kali kanjeng Nabi berpas sholat toh, sholatnya melu Allahu Akbar, persis seperti Nabi Muhammad. Yang buatan apa? Pas poso Ramadan mas. Pas poso Ramadan posone plek seperti kanjeng Nabi. Ini kata. Tapi medal saking mas
Pripun niku? Dodolane haram. Nah, maksiat pendak dino. Napa mulai? Wes kabeh. Karena dianggapnya oleh orang tersebut bahwasanya mengikuti Nabi menika berneng masjid, berneng ibadah. Tidak seperti itu. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu mau mengimani seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, percaya berseparuh separuh digali? Tidak seperti itu. Kata Allah sampaikan Rasul menjadi qudwatun hasanah, suri tauladan. Berarti kita contoh apa nih? Semuanya. Dia ibadai, dia muamalai. Bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga kita, dengan orang lain. Bagaimana kita itu kemudian berjuang beli profesi, dodolan. Misalkan sekarang temanya di rumah sakit ya, bagaimana kita menjadi mungkin profesional ketika kita mengemban amanah sebagai di rumah sakit misalnya. Ini sudah ada pembahasannya. Maka kalau misalnya ada orang yang hanya mengikuti separuh mawon, berarti tidak cinta kepada Nabi. Kalau misalnya hanya mengatakan aku sresto kali Kanjeng Nabi, tapi kok rata tumindak seperti yang dicontohkan Nabi, maka dipertanyakan. Jangan-jangan cintanya apa nih, Pak? Palsu, KW, Pak. Imitasi. Kok imitasi lah, yo. Namanya orang cinta itu mengikuti. Namanya orang cinta itu ketika disampaikan apa bermanut. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kalau orang itu cinta kepada orang lain, biasanya gini. Ini nama dulu. Dioni kabeh. Nggih Mas nggih. Bapak-bapak sing pun ada gawon iki. Kalau cinta dengan istrinya, Mas, mbok tekoke cilok, Mbak sih mboten. Mas. Cawas mboten enten, macak nang kelaten ngono. Mboten enten tembus kapok sulur. Ini carane itu cilok mboten nggih. Kenapa? Cinta. Diperjuangkan. Randhe motor mogok nyileh boleh tanggane. Tanggane lan duwe nek iso ngopo? Golek sewaan kok piye. Penting iso nukokke bojone cilok. Masyaallah. Ini kepada manusia biasa. Kenapa kita kepada Nabi tidak bisa seperti itu? Padahal Nabi Muhammad SAW kita harapkan syafaatnya. Ini perlu kami sampaikan sebagai mukadimah karena berkaitan dengan apa yang nanti kita harus taati dan kita harus hindari. Jadi sumbernya harus jelas dulu, yaitu Rasulullah SAW. Kalau kita sudah meyakini bab itu dan Rasul menyampaikan sesuatu, nah, kita akan sering mendengarkan perkataan sami'na wa ata'na. Jadi jangan hanya disampaikan ketika sholat namun sami'na wa ata'na. Apa itu Mas? Sami'na wa ata'na. Apa itu Bu? Sami'na wa ata'na. Iya tadi. Kami mendengar dan kami taati. Itu hakikat gambar. Ketika dia mengetahui Allah mengutus Rasul, walaqad ba'atsna fi ummatir rasulun 'ala ibudullahi wa jtanibut taghut, kami berikan utusan yaitu Rasulullah. Nah, sekarang ini kalau umat terdahulu ya tergantung nabinya sinten, rasulnya sinten. Diutus, maka tugas kita adalah apa? Kita mengikuti. Kita meneladani. Mas, tapi aku pengen sugih, Mas. Nek bocah ngene iki ora sukses, sapa sing kondo? Mas, tapi aku pengen ngene, pengen ngono, Mas. Aku nek ra bocah ngene iki aku entuk jodoh kok endi? Nek saya kese jodoh iki. Lho, Mas jodoh ada Mas? Wah, kudu kenaan sih. Ganyangan sih misalkan. Nek ra ngono piye itu jodone? Kaya tuku kucing jero karo ngono piye niku bahasane. Ra iso, Mas. Katanya seperti itu. Tapi fakta di lapangannya ternyata bahkan yang sudah bermaksiat lama, yang jangan 10 tahun lagi nikah sesasi berjual. Kenapa? Mengetahui sifatnya begini dan begitu dan lain sebagainya. Misalkan lupa jangan ini pakai, tapi ternyata ketika sudah nikah kayaknya ngumpil, woi. Kok ngumpil gitu? Ini yang ngerti yang enggak bisa. Tapi ini sepeda apa? Akhirnya hanya gara-gara masa sepeda. Kemudian apa? Atau dalam pekerjaan, contohnya mungkin tidak perlu kita menunjuk pada orang lain. Ini tipikan yang harus kita evaluasi. Para ulama kita menyampaikan, ya ta'alamu ilma li anfusihim. Mereka mempelajari ilmu itu untuk diamalkan personal. Orang diberi kancane, perlu ngomong kayak saya kalau ngomong gitu. Biasa seperti itu. Yang betul
kali garwane dikirim apa reels kalau wacanan kae awan kerja bengi pancing wae ya. Ya Mas, namanya ibu nih. Oh, ngono Bu, Mas ini lho, istri solehah ini lagi. Oh, ngono iki kajari Ustaz Adi Hidayat misalkan. Ustaz Abdul Somad tadi gagas kan. Ya, dia Pak ya. Gagas betul lah. Betul dulu mau koyo yang apik wae iki. Inilah imbasnya. Kalau misalkan kita fokusnya adalah mengkoreksi orang lain ketika mendapatkan ilmu. Lalu seperti Mas, benar bagaimana kita mengkaji ilmu itu untuk diri kita sendiri, untuk merefleksikan diri kita sendiri. Sudahkah kita sesuai dengan apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar dari perintah Allah, dari perintah Rasulullah, bukan kemudian duduk kaca ini, gol kanan, gol kiri, lalu Ustaz kayak yang ramai kayak tidak seperti itu. Lalu begini, kalau seperti itu akan dinilai otomatis. Secara otomatis bukannya kemudian langsung diterima, tapi malah membuat denial, rausan. Makanya disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Innama awwalu ma nazzala bihi al-Qur'an al-mufassal." Pertama kali yang turun dari Al-Qur'an adalah ayat-ayat mufassal, ayat-ayat yang pendek-pendek. Jadi Bapak Ibu yang surat itu terbagi menjadi 4. As-sab'u atiwal, kemudian al-mi'un, al-mathani, al-mufassal. Doa Mas, Al-Baqarah, boleh Mas. Ali Imran, boleh Mas. An-Nisa, boleh Pak. Kan, Pak. An-Nisa, Al-Ma'idah, boleh Mas. Al-A'raf, boleh Bu. Benar nanti ini. Aduh. Oh sinas-sinasnya. Nah, ini ayat-ayat yang panjang disebut At-Tiwa. Dari kata tauhid, surat yang panjang. Ada kemudian Al-Mi'un, dari kata mi'atun. Berarti ayatnya 100. Bisa 100, bisa lebih sedikit. Surat Yusuf, surat Hijr, Al-Furqan, An-Nur, banyak gitu. Atau surat namanya Al-Mathlan yang diulang-ulang. Berarti berkaitan tentang hukum dalam syariat, fardhu, sholat, dan mungkin zakat, atau mungkin kisos, hudud. Contoh kisos apa ya? Apa yang bisa surat? Kisos itu berarti al-anfu bil anfi wal ainu bil ain. Orang yang congkel motor Napa niku? Nyuwek telinga wong. Kalau dalam syariat Islam itu harus diapakan? Dia dicongkel balik. Disuwek begini. Itu kalau dalam syariat Islam. Atau dia membunuh orang, maka dia harus dibunuh. Ini syariat Islam seperti itu. Nah, ketika kita bahas seperti itu, ini ada di ayat Al-Ma'un. Yang kita bahas ada yang keempat, Al-Mufassal. Dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Dari Qaf sampai dengan An-Nas. Yang diturunkan pertama kali itu bukan mengenai ayat-ayat tentang amalan. Kamu jangan begini, la taqrabu zina, jangan begini, jangan begitu, la ta'kul amwalal yatim, jangan riba, tidak. Yang pertama kali turun adalah apa? Surga dan neraka. Dzikra fiha al-jannatu wan nar. Diberikan rasa keinginan seorang hamba itu supaya dia ini terikat dengan Allah. Kenapa? Karena mengharap surga. Diberikan rasa Allah Subhanahu wa taala kepada diri seorang hamba supaya takut dari neraka. Kenapa? Takut siksanya. Akhirnya ketika seperti itu dia akan mencari amalan nopo ya sekiranya sing marake aku lebet suwarga. Amalan nopo ya sekiranya sing mengkene iki tak lakoni aku nyemplung neraka. Maka kata Aisyah dalam akhir perkataan beliau, kalau misalkan yang turun pertama kali perkataan la taznun, jangan kamu berzina. La tashrabul khamr, jangan kamu minum khamr. Niscaya orang-orang Arab langsung tebeng. Nahnu lam natruk hadhi abad. Saya tidak akan pernah meninggalkan zina, tidak akan pernah meninggalkan khamr selama-lamanya. Itu kalau yang turun ayatnya apa Pak? Tentang amalan terlebih dahulu. Maka ayat yang turun pertama kali berkaitan mengenai surga dan neraka. Supaya kita beriman dulu. Oh itu gadas. Oh nanti kalau kita mengingkari kita akan masuk neraka. Oh ternyata surga itu luar biasa nikmatnya. Yang nonton nikmat surga boleh Mas. Bagaimana nikmat surga itu? Terkadang kita itu minta doa atau mengharap kepada Allah supaya masuk surga. Tapi ketika ditanya Mas nek surga ini enak boleh Mas? Ya enak ini, enak banget boleh. Ya enak ini, terus puasa sama pokoknya enak banget. Tidak seperti itu. Atau misalnya neraka, kalau di neraka Mas pedih. Emang neraka itu apa? Ini malaikat ini numpuk-numpuk nih. Apa mana? Semua kamu medeni gini. Semua medeni kan ada. Jadi bapak kan nggak medeni lah.
memahami spesifikasi detail mengenai tersebut. Akhirnya ketika minta surga biasa saja, ya Allah minta surga. Apa artinya ketika minta surga dihindarkan dari neraka? Ya Allah jawaban saya dari neraka. Biasanya karena tidak memahami detail isinya. Ternyata Rasul menggambarkan kepada kita semuanya bahwasanya surga itu, satu contoh misalnya di Allah sampaikan orang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi ada manusia yang paling keri dewe mas, liane kabeh wis mlebu, sing surga neraka. Ini gak ada posisi itu terakhir. Karena dikatakan dalam hadisnya ini, ya Allah inna mar'ah, kamu wahai seorang hamba yang terakhir masuk surga sana. Ya Allah itu kebaik sekarang boleh kebaik. Maju sana masuk. Ya Allah itu penuh ya Allah. Kayaknya sudah gak itu lagi buat saya. Terus nomor 2 ya Allah itu penuh. Sampai akhirnya Allah berkata dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abu Hurairah dikatakan lakad dunya bi asni amthali, bagimu 10 kali lipat dunia. Itu derajat yang paling bawah mas. Terus bu, suara itu paling nandang 10 kali lipat dunia. Karena kita kalau nandang singgalan dunia sudah mas. Itu mas. Yang singgalan dunia, saya tahu. Oh anu mas, Mark Zuckerberg itu mas. Yang gue meta Facebook supirnya kan. Langsung mulai. Bill Gates itu mas, yang gue iPhone juga. Jual supir. Dia tidak memiliki dunia. Dia hanya menjadi salah satu orang terkaya. Sedangkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman. Rasul bersabda dalam hadisnya qudsi, "A'dadtu li 'abdil mu'min ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Telah kusiapkan bagi hambaku yang beriman. Catat ini Mas. Beriman. Ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Di balasannya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Walaupun sama tidak pernah didengar legenda ceritanya oleh siapa itu. Walaupun orang anak qalbil bashar, bahkan nek dibayangke imagination ora iso. Napa niki Mas Mas? Sur. Di tingkat keindahan surga sebegitu dahsyatnya sampai mata tidak pernah melihatnya, telinga manusia manapun tidak pernah mendengarnya. Kita bayangkan pun bayangan kita hanya mentok. Mentok apa ya sih? Film-film itu musim penak-penak itu. Tapi ternyata itu beyond imagination, lebih sangat. Ini yang dilandaskan kita dalam kita tolakul ilmi, dalam kita berkhidmat, dalam bekerja, dalam kita khidmat macam-macam. Ya ini yang tujuan yang kita kejar. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 102 dan 103 berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Wahai manusia, bersegeralah. Wasari, segeralah, lari, kejar ila maghfiratin, ampunan Allah. Jadi kita itu diminta oleh Gusti Allah untuk mengejar ampunannya. Wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan kejarlah surga. Ini inisial. Bahwasanya kalau ada orang beramal soleh, Mas kalau aku beramal soleh Mas, aku pengen bersurga. Bukan apa? Ansat. Karena ada sebagian mengatakan bojo ngono, niatnya itu Gusti Allah. Penting itu Gusti Allah untuk bersurga. Ya bukan apa? Ini tuh level. Jadi ada orang yang levelnya masih level seperti itu. Kasarnya kata ini, saya tidak kemudian mencela atau merendahkan pekerjaan apapun. Orang kalau misalkan pekerja kasar, kuli, dia akan memilih tempat yang sekiranya pribadi Mas, kadang-kadang harian ya, yang bisa memberikan upah lebih banyak. Yang mungkin jenengan mau lah misalkan milih rumah sakit sebagai tempat bekerja, mungkin salah satunya adalah kok gajinya akeh Mas. Aku biar ngajar nih TK itu kilo, tapi yang ini akeh Mas. Ya kok ya ada masalah. Level imannya seperti itu tidak ada masalah. Maka dikatakan itu wasal wa ila filatin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah menghadirkan surga ini untuk kamu kejar supaya kamu termasuk golongan hamba yang bertakwa. Coba lihat ayat 103 ya. Apa yang Allah sampaikan? Ternyata Allah memberikan surga ini, memberikan ampunan ini bukan dengan amalan yang neko-neko, bukan dengan amalan sholat
doro ketika dalam keadaan susah atau bahkan dalam keadaan senggang. Jadi ini siap. Ini sama apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Karena tema kita berkaitan mengenai toleransi dalam tema tersebut. Ternyata ada yang namanya hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, pada ayat yang 103 ini menggambarkan kepada kita untuk peduli kepada orang lain. Lalu yunfiquna fis sarra'i wad dharra, menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan mepet. Jangan bukan kata atau nih. Kantong kanan tipis, kosong. Kantong kiri tidak ada juga. Buka tas, dompet tundi, sok-sok dia dompet adalah duit. Kantong belakang boleh di dompet. Dibuka ternyata ada 5.000 rupiah. Itu tanggung jajan cilok bojoku. Kemudian ada orang membutuhkan, sakit banget Pak ini kayak itu raya. Tapi ini di terakhir ini bismillah kayak baik. Dia menyisakan harta terakhirnya ini, kemudian dia berikan. Kalau secara hitungan matematika gada atau gamsa lewu, casin, tarik ya. Itu berarti uangnya hilang atau berkurang atau berkurang? Berkurang. Jadi kosong satunya. Sebelumnya 5.000 menjadi 0 karena dikasih orang lain. Tapi ternyata matematikanya Allah tidak seperti itu. Afdalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100 bulir, 700 kali lipat. Jika panjenengan menginfakkan harta sedekah, nanti yang akan Anda dapati ada 700 kali lipat. Tapi nanti dulu kita kembali lagi ke pembahasan awal tadi. Tidak semuanya bentuknya uang lagi. Wah, aku infak 1.000 balik 700 balik aku dedek. Wah, aku infak 1.000 balik kok Allah ngei aku semene. Tidak seperti itu. Karena nikmat itu bukan hanya nikmat duit Pak, fulus, tidak. Nikmat sehat itu luar biasa. Jangan gagal semua istri atau suami yang taat, yang soleh, itu luar biasa. Jangan dikaruniai anak misalkan, masya Allah. Di luar sana betapa banyak orang itu berusaha supaya punya anak. Bayi tabung, ini habis ratusan juta tiap tahun segala macamnya, mobil, dan apa itu kurma muda dan lain sebagainya. Dengan gue nanti sekali jus kalau langsung jadi. Nah ini kan nikmat. Seharusnya kan bersyukur. Maka selain kita hablum minallah, kita kaitkan kepada Allah, kemudian kita kaitkan dengan sekitar kita hablum minan nas. Ya ini yang sering orang tidak memahami. Pikirannya yang namanya hablum minan nas itu hanya sebatas antar muslim saja. Boleh apa ya kalau muslim baik, hanya rasa, apa baik, rasa nih kasudi. Atau misalnya konteksnya misalnya di rumah sakit misalnya, ada kecelakaan, agama dong mas, kok bujuk, pindah orang, ini rumah sakit Islam, tidak seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan firman, menyampaikan kepada kita sebuah petunjuk, Innallaha yuhibbul muqsitin, la yanhaakum 'anil ladzina lam yuqatilu fi sabilillah. Allah tidak melarang. Anta baru kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi kita. Masuk di dalamnya muslim, masuk di dalamnya bukan muslim. Anta baru kita berbuat baik, ihsan. Apapun bentuknya, itu tidak masalah. Masuk berpahala, dia berpahala. Jadi kepada siapapun kita memberi, kepada siapapun kita berbuat baik, mau itu sesama muslim, mau itu bukan muslim sekalipun, bahkan hewan mas, kucing misalnya, aku menunggu kucing mas, tapi ngeong-ngeong nanti berjalan, pakai pakan, masya Allah. Apa yang berpahala? Fi kulli kabidin rabbin sadaqah. Pada setiap menolong orang yang sakit atau makhluk Allah yang sakit itu terdapat sedekah. Jadi tidak hanya terbatas kepada orang muslim saja. Maka ketika kita menolong seseorang, siapapun itu, kita membantu orang lain siapa
tidak ada batasannya. Monggo, silakan. Dalam suatu hadis mulia dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Fa idza tabakhta," kata ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Abu Dzar salah satu perawi hadis yang luar biasa. Ini sedikit siranya sebagai motivasi kita semuanya. Dulu Abu Dzar ini mantan begal, Mas. Jadi kalau orang itu mau berangkat melakukan perjalanan ke kota Syam utara dari Mekah, itu harus melalui Bani Ghifar. Bani Ghifar ini adalah Bani begal. Bayangin Mas, ini kan begal bencaro, motoran, telur, apa, cilik-cilik. Ini sak desa begal, Mas. Ini sak desa begal ini luar biasa. Siapa lagi? Abu Dzar. Bos genge, Rois genge, dan ini Abu Dzar ini. Ternyata orang ini, orang yang katanya paling sadis, orang yang katanya king of the king begal ini, Masya Allah. Ternyata tersentuh dengan Quran. Akhirnya masuk Islam. Sampai beliau mengatakan di depan Ka'bah ketika itu masa-masa dakwah yang sulit sekali. Aman tuh bilang saya bersaksi bahwa saya beriman kepada Allah dan juga Rasulullah. Dilakukan dulu, antem. Pingsan. Besoknya begitu lagi, pingsan lagi. Besoknya begitu lagi. Anak tahu anak min Bani Ghifar. Kita akan tahu ini orang dari Bani Ghifar. Orang yang menjaga perdaganganmu supaya sampai ke bumi Syam. Masa begitu? Ini masuk Islam. Perawi kita yang ada kita sampaikan. Beliau mengatakan ya Abu Dzar, idza tabakhta al-marafatan atau marafatan wa ya Abu Dzar, nek kowe iki masak fa'athir ma'aha, banyakkan kuah airnya. Wa ta'ahad 'ala jironika, kemudian bagikan kepada tetanggamu. Tapi jangan kemudian dimaknai secara kontekstual. Wah, nek masak opor, banyune sing akeh, iki tak pek, kuwi tak kene tonggoku nggih makan niku. Jadi isinya dikasih loh waras. Tapi yang masak kemudian diperbanyak, lalu bagaimana? Dibagikan kepada tetangganya. Ada juroni. Apakah Rasul kemudian membedakan? Bagikan kepada tetanggamu yang muslim. Apa Rasul berkata, nek orang muslim mau coba siapa saja. Ketika ada tetangga kita mencium bau masakan, maka paling tidak kita berikan kenikmatan itu kepada tetangga kita. Boleh jadi tetangga kita mungkin seminggu boten kada. Boleh jadi saudara kita sangat membutuhkan. Apa misalkan orang masak tonggongnya lamis tenan Mas, lambe ini adalah supaya lambe itu lah Mas. Aku masak bersingkong dia ini masak umroh gitu. Ya betul apa? Man cepak kayak itu singkongnya kayak kewe. Oh, kita aku masak singkong itu untuk. Oh gitu. Mungkin dengan itu hatinya akan lemah. Ini gambar sederhana. Hubungan kita antara manusia dalam tema keduniaan itu tidak ada batasannya. Semua bisa ikut, semua bisa masuk. Ketika seorang hamba memaksimalkan dalam amalnya, dalam usahanya, sangat panjenengan semua di sini sebagai tenaga medis mendapati pasien dari siapapun itu, golongan manapun itu, agama manapun itu, ada yang kecelakaan, ada yang sakit A, B, C dan sebagainya. Kemudian jangan memaksimalkan ikhtiar di sana, berarti sudah selaras dengan apa yang Nabi sabdakan. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu. Dia berkata Rasulullah bersabda lewat Baihaqi dan juga riwayat At-Tabrani dalam ucapan Nabi. Dia berkata, Innallaha yuhibbu, Allah itu mencintai ahadakum, salah seorang di antara kalian, alladzi yang yutqinu bihi amal, yang dia itu profesional dalam kerjanya. Meskipun ya hadis ini beberapa ulama menyebutnya dengan dhaif, Syarabani rahimahullah taala menyebut dengan hasan, karena banyak syahid atau hadis disebut yang lain yang memperkuat. Allah mencintai seseorang yang ketika dia bekerja, kemudian dia profesional, ikon, bahasa kaya profesional, sungguh-sungguh, tenangan, ramah itu. Sebagaimana kita ini bukan apa di pahit dulu enggak? Sama. Orang lain juga tidak suka kalau di pahit. Maka ketika seseorang mengikhtiarkan muamalahnya kepada orang lain dalam bentuk bantuan harta, dalam bentuk bantuan tenaga,
dalam bentuk bantuan energi, itu semuanya Bapak bilang Allah akan Allah ganti. Allah akan tuliskan kebaikan-kebaikan di sana. Bahkan setelah peringatan jenengan dengan peringatan Bapak masa ini sendiri, masuk mau namanya bilang masuk bilang balik anak gua kasih itu akan memberikan sampai ketika zaman jenengan keluarga. Dan ini diikhtiarkan sebagai kesungguhan niatan lillahi ta'ala, maka Allah akan jamin pahalanya. Apalagi orang-orang kalau misalkan non-muslim, dari mana mereka ketahui kebaikan orang Islam atau luar biasa agama Islam? Mereka tidak baca Quran, mereka tidak pernah Nabi Muhammad, bahkan tidak percaya, bahkan mereka mungkin tidak pernah tahu adanya hadis dan lain sebagainya. Tapi mereka ini melihat pribadi Muslim yang ada di sekitarnya. Soalnya itu Muslim yang harus jadi. Tapi waktu itu tidak bilang ini bebek ya, Muslim. Jadi omongan Muslim ini banyak gombel sendalnya masjid jadi maling. Tapi orang itu kok ini beda ya. Orang-orang yang tidak kenal dengan Islam, belum beriman, mereka akan kenal Islam dari mana? Dari perbuatan kita, dari karakter kita, dari kita menjaga lisan, dari kita menjaga tangan, dari kita menjaga pandangan, dari kita menjaga pendengaran, dari kita menjaga kaki. Mereka akan lihat, oh jebule wong muslim kalau ini itu, apa yang jaga? Sing ape. Oknumnya gini, kata apa saja sebenarnya apa ini? Seperti insya Allah. Mereka memiliki wanita solihin, solihat semuanya. Orang-orang yang tidak kenal dengan Islam akan tahu luar biasa agama ini dengan apa? Dengan kepribadian kita. Karena mereka akan melihat tutur kata kita, mereka akan melihat tangan kita seperti apa, kaki kita bagaimana. Maka tadi hablum min Allah wa hablum min nas. Ada dalam hadisnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Orang yang meringankan beban orang lain, khususnya yang beriman. Saudara tadi temanya umum ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Kita bisa mengambil pahala, mengambil buah dari amalan kebaikan kita kepada orang yang bahkan tidak Islam. Kita bisa mendapatkan. Mas banyak orang Muslim dia, karena ada sebagian lah yang dia ini kalau sama orang nomis itu dia masya Allah biasa. Tapi kalau orang Islam oh ya ada beda dia Muslim. Kalau orang Islam ini itu orang Jumatan ya, maka segala yang mulai dari swallow aja. Aku nggak dino. Ya seperti itu dia. Ada mungkin ayah di Islam jalan ini ngono. Jebule ngono. Padahal dia orang Islam, padahal dia orang Muslim, padahal dia juga sholat juga, tapi ternyata lisannya lebih suka mencari saudaranya daripada orang lain. Bisa kita sampaikan. Kalau kita tolong orang Muslim, tolong orang beriman, gimana? Apa yang kita dapatkan? Kalau tadi Allah berikan ganjaran luar biasa, kita membantu orang yang non Islam. Nek Muslim pun manafasa al-mu'min, orang yang meringankan, menolong mukmin yang lainnya dari perkara dunia. Kesulitan bentuk apapun itu, dengan berjalan, tinggal ada bapak-bapak, tadi bocor misalnya. Oh, jalan ini mana bukan ini? Bengkel itu kan. Dan dengan misalnya bicara menemukan ada nomor batu besar bicara, kemudian dengan stop di pinggiran batunya. Imam untuk arah ini itu berbahaya. Dan berbahaya tidak main-main. Kalau misalkan batu ini berada di jalan, kemudian berapa orang yang akan celaka gara-gara batu ini? Karena batu ini tengah jalan, melindas berbalik dan katakan mobil rumah saya ini, mobil berbalik misalnya mobil rumah saya ini, akhirnya singkirkan batu itu. Wah, kalau tidak singkir ini. Selama batu itu seharusnya membuat berita bagi orang lain, kemudian bisa bermanfaat keselamatan bagi orang lain, maka selama itu dari sebanyak itu pula pahala yang lalu kepada jenengan. Maka saat ini perbuatan ridho dunia, Allah akan angkat juga kesulitan jenengan. Wa man yassara 'ala muhsinin, orang yang mempermudah urusan orang lain. Yang administrasi silakan, dengan nomor pendaftaran misalnya, memudahkan, kemudian menyampaikan dengan tutur kata yang baik misalnya.
jadi mesti kesel banget. Wah, kesel banget lah, jangan. Aku nggak bener mau sama jamu nanti jamu gimana? Betul. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala melalui sang Nabi mengingatkan, "Man yassara 'alal muslim." Orang yang mempermudah kesulitan orang lain, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan beri kemudahan di dunia dan akhirat. Sekarang sudah tinggal akhirat kita. Karena masih cerita. Ada berkata Ali bin Abi Thalib, sekarang beramal. Tapi akhirat hanya cerita. Nanti kebalikannya, dunia tinggal cerita, yang nyata adalah akhirat. Ini bentuk dari mana? Kenapa Allah sampaikan di awal kita harus yakin mengenai Allah dan Rasulullah? Ya ini perkaranya. Kenapa? Keimanan. Orang beramal itu gara-gara apa? Gara-gara iman. Apa yang dia imani? Nek aku nggak ingin itu Gusti Allah bakalan ridho. Dengan keyakinan. Ngerti kalau Dimas? Nah, itu juga mau undi ya. Jadi seperti itu. Artinya nggak jadi menolong orang lain. Tapi ketika dia meyakini bahwa Allah akan memberi, Allah akan menggaransi, Allah akan memberikan timbal-balik yang jauh lebih besar, padahal perkara sepele. Maka lihatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan kamu meremehkan suatu amalan meskipun kecil. Misalkan di pendaftaran senyum ini, ibu atau mas-mas biasanya gitu. Mas-mas gitu. Atau misalkan satpam misalkan. Senyum. Ada ya Pak? Tapi kalau misalkan orang itu kemudian lagi penat-penatnya, lagi banyak masalahnya, keluarganya sakit, lalu diberikan servis seperti itu, maka bayangkan panjenengan dalam posisi itu, terima kasih itu benar. Luar biasa impactnya. Kita merasanya biasa saja, beri minum ini, biasa saja. Tapi orang yang melihat kita, aku selalu kalau Pak Pun bawa atau gimana mungkin ini anak umum rakan lagi ketemu mesam-mesam menggedeng mobil yang benar. Oh, kenapa ini? Kenapa? Ternyata orang ini tidak muslim. Inilah syariat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hadisnya. Nah, Rasulullah berkata, jika ada saudara, senyum terhadap saudara merupakan saudara. Maka jangan pernah meremehkan amalan yang kecil, yang sederhana. Boleh jadi amalan yang kecil dan sederhana tadi adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangan sana ini Mas. Dengan salat kita tahu. Tidak Pak. Salat kita tahu Mas. Tapi ini Mas kita tahu Mas, salat Mas. 50 tahun Mas. Kita tahu Bu. Konsol kita tahu Bu. 30 tahun, 40 tahun, Masya Allah. Kalau tangan sana ini. Siapa yang merasa satu rakaatnya saja diterima oleh Gusti Allah, monggo maju. Yang merasa satu sujudnya diterima, ditampi oleh Gusti Allah, monggo maju. Pak, kan badan, Bu, meragu siji Mas, saya Mas, gimana Mas? Monggo maju. Enten badan, tidak ada seorang pun dari kita yang telah melaksanakan sholat ratusan kali, ribuan kali, yang tahu satu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan satu, kan enggak sholat Allahu Akbar. Kunci umum ini. Ketika sholat dengan kunci Allahu Akbar. Ini kan apa ya? Kita wis tek apa-apa, lagi mulai tek apa-apa. Allahu Akbar. Ini orang ibadah sholat tapi lapor pikirannya kemana-mana. Maka kita kenal firman Allah Subhanahu wa taala, "Taqrabus sholata wa antum sukar." Jangan kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Tuh Mas, kok mabuk Mas? Yang mabuk itu apa? Haram apa halal? Haram. Kita sudah tahu hukum minum khamr adalah haram. Tapi kenapa ayat ini tidak dihapuskan? Jangan kamu dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Berarti kalau orang menyimpulkan ada sesuatu yang bisa memabukkan seseorang ketika sholat, tapi bukan khamr. Ada sesuatu yang bisa memabukkan seseorang, membuat dia lupa esensi daripada ibadah itu sendiri. Akhirnya dia sholat itu tidak jelas. Kenapa nih Bu? Dulu nih, gegeran nih, gebetan nih,
motore, kunci mobil, dan biasa seperti itu. Enak kan kunci mobil, mau tak bawa yang dia, kok tak sholat baik lah kelingan, kok jadi di lubang tas. Kehilangan sesuatu, dompet itu tak bawa yang dia, kok tak sholat sunnah sewa, lah kelingan, mau tak kantoran diri. Itulah setan. Makanya perkataan tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia berkata, Mas, saya mau sholat itu mesti bakalan dadi apik. Aku duwe kanca, sholatnya sregep. Loh, itu kok dadi garangan Mas ya? Ini piye ceritanya? Darane nek wong sholat mesti dadi apik. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan terhindar dari kemaksiatan, pernikahan, keburukan. Lah ini ada kancaku Mas, tapi Mas dunia nyata. Ngerti banget kan? Nah, kancamu kowe dhewe ku ya. Dia ini sholatnya luar biasa. Datang ke masjid terus, ibadah atau muncul, puasa Senin Kamis yo melu bukane maksudnya. Kok sih banget. Tapi nek amalan yang jowo kok kalau setan ini piye ceritanya? Mungkin ada yang berbeda seperti itu. Ternyata ini lah istimewanya. Kenapa? Karena dia sholat sembahyang. Karena dia sholat tidak menghadirkan kesadaran. Karena dia sholat hanya sebatas gerakan, tidak ada jiwa dan hatinya. Tidak bisa seperti itu. Yang dimaksudkan sholat yang membuat hati kita terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari keburukan adalah sholat yang benar-benar menghadirkan lahir dan batin menghadap Allah. Itu yang bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan. Kalau sholat itu tidak akan bisa. Ini sudah terjawab ya. Mungkin ada pertanyaan dalam hati panjenengan, soalnya sholat itu pertanyaannya dia beramal dia jujur kecuali kewajibannya memang, tapi ternyata dalam tema diterimanya tidak seperti itu. Kita kembali pada topik tadi. Maka Rasulullah SAW, kalau mau kita memberikan gambaran di lapangannya, beliau pun juga mencontohkan bagaimana muamalah beliau kepada orang-orang yang tidak Islam, non Muslim. Kita saksikan misalkan pertama kali sejarah Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi dulu hijrah dari Mekah menuju mana ke Madinah? Inilah Madinah. Dari Mekah menuju Madinah. Yang pertama kali dibangun oleh Kanjeng Nabi adalah apa nih Pak? Masjidnya dulu. Maka disabdakan oleh beliau, khairu biqa'il ardi masajidnya. Tempat yang paling istimewa di muka bumi adalah masjid. Paling istimewa masjid. Wa syarru biqa'iha al-aswaq. Tempat terburuknya adalah pasar. Ya, nanti saya berjalan di pasar. Berarti orang Madinah. Kenapa? Karena di pasar itu identik dengan kedustaan, tipu menipu, ngaku semua sedikit teman, paling akal sambungnya orang lain semuanya. Yuk gede kok lagi. Kali banget ya. Ngaku sih tahu ya. Kenapa pasar dekat tempat yang Mas Doro itu pada cek jadi limited edition Mas. Sing dulu berapa lagi yang anak habis tak punya tuh murah ya. Piro mangen Mas. Ini kenapa pasar di tempat yang terpuruk. Altara ibadah aku restoran suka banget. Repot sih. Nulung sayur segala macamnya. Kayak subuh bos. Kok bae kok sore kapan tidur bos. Akhirnya kita mengenal namanya apa? Jamak jumbo. Betul kan? Jamak jumbo. Bu, kenapa sebut jamak jumbo? Bu? Subuh, duhur, maghrib, asar, maghrib, isya dikerjakan sebelum tidur. Betul kan sebenarnya kan? Jamak jumbo. Kenapa? Jamak sehari bekerja. Ini soal subuh, duhur, asar, maghrib, isya dikerjakan sebelum tidur. Mending bakal rame komplit 2, 4, 3, 4 formasi. 1 rakaat untuk semuanya. Orang mau penaku juga mas. 1 rakaat tinggal niatnya kabeh sholat, masya Allah. Dan ini terjadi, di lapangan ada.
entitas yang ada di kota Madinah, ada muslimnya, ada Nasraninya, ada Yahudinya, semuanya dijadikan satu kerjasama. Nek masalah Madinah disungkuyung bareng-bareng ya. Oke, deal tanda tangan. Namanya piagam Madinah. Maka siapapun yang menghadang kota Madinah, mereka akan siap bersatu. Madinah, no problem, tidak ada masalah. Bukan karena akidah ampun. Apa lompat pagar berbahaya. Lakum dinukum waliyah, cukup itu, tidak usah lompat pagar. Menjelasan bagaimana sholawat itu kata, sholawat itu beliau ini. Fokus kawan. Kalau temanya ini Rasul membangun entitas supaya kondisi kota Madinah itu kondusif, aman, tentram, gemah, ripah, bareng-bareng. Muslimnya ada, Nasraninya ada, Yahudinya ada, semua bersatu. Tapi kembali lagi, namanya orang Yahudi itu identik dengan apa? Pengkhianat, licik, bohong, pendusta. Maka kita dapati sirahnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, yang paling parah Yahudi Bani Quraidah. Ini 3 Bani Yahudi yang ada di Madinah, semua diusir dari kota Madinah. Kenapa? Karena mereka berkhianat, karena mereka mengkhianati piagam Madinah. Yang harusnya itu menjaga keharmonisan yang ada pada kota Madinah, mereka malah bikin isu. Mereka bikin neko-neko, ada muslimah lewat tarik jilbabnya, nanti di luar tersingkap auratnya, kita perangi. Ini yang terjadi. Apa yang mereka sendiri tahun paling Hijriah, ketika terjadi perang Ahzab, perang paling besar sepanjang sejarah bangsa Arab, 10.000 pasukan dikumpulkan oleh kafir Quraisy dan semua entitas, ada Yahudi, ada macam-macam, menghadapi kaum muslimin yang sangat sedikit di kota Madinah. Ternyata yang harusnya Madinah itu solid, Yahudi Bani Quraidah ternyata apa? Berkhianat. Mereka ini ingin menawar para sahabiat yang berada di benteng belakang. Berkhianat berarti. Tapi fokusnya bikin musuh dan ngajinya, lalu ini menyerang tentnya muslimah di belakang. Meskipun bisa diatasi. Kenapa? Karena ada bibinya Nabi, namanya Safiyah binti Abdul Muthalib, cawedok ibu, cawedok rasa sangar apa bahasanya, assassin. Betul rasanya lah. Jadi ada mata-mata Yahudi lewat situ, kok aneh gitu. Ya gue, sing jago kene kan lho, para manusia itu ora biasa. Aku diam banget. Aku aja maju. Perempuan itu, Sofia namanya. Dia maju ke depan ternyata mendapat ini mata-mata Yahudi Bani Quraidah, senggel. Sing menang sih Mas, Sofia. Kalah. Padahal dia cuma bawa penuntung. Musuhnya kertas assassin Mas. Gemi-gemi berdasarkan assassin ini. Namanya assassin kan lincah, luar biasa, itu muslihatnya. Kalah Pak, dipentung mati. Nah, terungkaplah ternyata Yahudi Bani Quraidah ingin menyerang muslimin dari belakang. Langsung selesai perang Ahzab, dikepung tempat itu, kalah semuanya. 700 orang Yahudi Bani Quraidah laki-lakinya. Dalam perintah Rasulullah semuanya dibunuh. Lantas betul sejarah ini. 700 orang Yahudi Bani Quraidah laki-lakinya semuanya dibunuh. Tenang. Dideng. 700. Karena berbahaya. Jadi jangan kemudian kita melihat Rasul itu Rasul baik hati, Rasul kasih sayang, berlemah lembut kepada orang lain. Iya benar, satu sisinya. Tapi jangan kesampingkan sisi Rasul ketika berkaitan mengenai nyawa, ketika berkaitan mengenai syariat Islam, ketika berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sembarangan dan tidak main-main. Dimusnahkan semua itu 700 orang tanpa terkecuali. Laki-laki dewasa yang siap untuk berperang, dimatikan semua. Itu kisah Yahudi Bani Quraidah. Nah, cuma kita tidak membahasnya itu. Bahwasanya Rasul ikut untuk merengkuh semuanya, merangkul semuanya. Ini bagian dari syariat Islam. Kita perlu menjaga entitas kita sebagai muslimin. Kita perlu untuk menyalurkan atau memberitahu kabar bahwasanya ada nabi yang terbaik yang mengajarkan kebaikan. Ketika porsi kebaikan, ada nabi yang terbaik yang mengajarkan kasih sayang. Bahkan kepada hewan itu ada kasih sayangnya. Apalagi kepada sesama manusia. Kalau misalnya kita saksikan isu
terakhir-terakhir ini berkaitan kepada saudara-saudara muslim kita. Masya Allah, kita yang di sini cuma bisa duduk sebentar dibuka kayak imam sholat kayak sholat ngaji tapi enak jangan saudara kita di sana. Masya Allah, mau sholat luar biasa sulitnya, bahkan keluarganya suka sempurna lengkap kalau tidak bisa. Sampai ada beberapa video mungkin Anda sudah lihat semuanya, ketika keluarga yang meninggal dunia malah gembira, alhamdulillah anakku syahid. Benar bayangin lah, putra putri panjenengan meninggal dunia, masya Allah. Ada panjenengan mendapati orang meninggal dunia di rumah sakit itu, bagaimana rasanya? Keluarga yang nangis sebegitunya. Ini ada keluarga yang jenengan kemudian meninggal dunia, tidak satu, semuanya tinggal jenengan. Luar biasa. Maka kalaupun kita tidak bisa membantu mereka dalam arti hadir di sana untuk melipur kesedihan mereka, untuk ikut meringankan kesulitan yang mereka hadapi, paling tidak kita menahan lisan ini untuk mencemooh, untuk menghadir, untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka pada kesempatan pagi hari ini kami mengajak kami pribadi dan juga panjenengan semuanya untuk mendoakan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sana. Masuk ke Palestina, Israel segala macam, mari kita kaji perdalam lagi. Siapa sebenarnya Israel itu? Dia seperti apa? Apakah dia orang kemarin sore itu sudah tahu semuanya? Dia menjajah dan sebagainya, ngelok harta anak orang lain. Kalau pengibaratannya jenengan gak ada rumah, ada maling masuk rumah jenengan, kemudian ribut, ada orang menengahi mas terus dibagi mas. Bingung yang begini ini itu ruang tamu kalau kamar jenengan itu klosetnya wae mas. Gambarannya kasih seperti itu. Dikatakan ulama dia dengan kebetulan kok berdamai katanya, padahal tidak seperti itu. Bahkan orang ini tidak bodoh, aku pengen takut. Maka kita perlu hadirkan hati kita perlu panjatkan doa kita terbaik kepada saudara-saudara muslim kita yang saat ini berada pada garda terdepan membela Baitul Maqdis, membela Masjidil Aqsa. Dengan apa? Gitu mau silahkan mungkin senjata paling kuat adalah doa. Itu bagian dari mereka, ujian mereka. Nah, sebenarnya yang takut atau yang tidak bisa maju itu bukan mereka. Kalau ada mengatakan bahwa semua barang bisa dibuat dari Cina, kecuali keberanian dibuatnya dari Gaza. Benar. Jadi sebenarnya yang lemah, yang takut itu bukan orang di Gaza, tapi itu negeri yang lain yang takut. Sudah punya kekuasaan, sudah punya neko-neko, tapi bahkan untuk mengikrar kamu membela Palestina tidak bisa. Ini kayaknya perlu dengan berbagai macam kepentingan. Maka kami tutup pada kesempatan pagi hari ini dengan hadis yang tadi kami sampaikan. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasa an qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara an muhsinin yassara fid dunya wal akhirah. Wa man satara mu'minan satara fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni 'abdi ma dama 'abdu fi 'auni akhihi." Barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya, maka Allah akan ringankan kesulitannya. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan juga akhirat. Dan barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya pula di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa berada di antara kita apabila kita membantu saudara kita. Wallahu fi 'auni 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Jazakumullahu khairan. Itu yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga yang sedikit kata ini bisa bermanfaat dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nurdin Al-Huda SMA atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian kajian rutin pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.